Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Allahumma zidna ilman nafi'an wa fahman wasi'an wa rizqan halalan tayyiban. Allahumma hdina wa ahli baytina wa dhurriyyatina siratal mustaqim. Alhamdulillah, masih Allah berikan kesempatan untuk terus menambah amal kebajikan, untuk terus memohon ampun dosa-dosa yang sudah lewat, sambil menunggu jatah untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada subuh yang berbahagia ini, alhamdulillah, dang-dang terlanjutkan aktivitas yang lain. Tambah amal dalam bentuk ilmu pengetahuan. Karena ilmu menghidupkan hati. Seperti air hujan menghidupkan tanah yang gersang. Mudah-mudahan di penghujung tahun, di penghujung tanggal, tidak ada lagi tanggal untuk 2023. InsyaAllah Senin sudah jumpa dengan tanggal baru, bulan baru, tahun baru. Mungkin lebih pada subuh yang berbahagia ini, hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Bahasa Sayyidina Umar, beliau mengatakan, hitunglah dirimu sebelum an tuhasibu, engkau dihitung di hari akhirat kelak. Hasibu bahasa orangnya lebih kepada evaluasi. Menyatakan berarti ingat kuntung. Berarti dalam bahasa hasibu mengoreksi untuk menghitung-hitung. Berarti Allah memberikan kegetanya umur panjang sehingga katruh berujung tanggal. Maka gayu kalon, gayu hitung kembali. Maka jika yang kita dapatkan adalah nikmat Allah, hasil evaluasi bahasa dia. Karena leh kalon-kalon yang merumpuk adalah nikmat Allah. Maka lawan daripada nikmat itu bersyukur. Berarti nikmat yang selalu Allah berikan, berarti gayukan alhamdulillah belum. Karena nikmat itu menyongon babah alhamdulillah, menyongon hati senang. Termasuklah bercerita tentang nikmat-nikmat Allah, itu bahagian daripada bersyukur. Maka je cuman lewat-lewat tak sebut, meyokaim tak tersebut karena nikmat itu lawannya dengki. Tekalu dan cedera yang penyakit hati. Mereka tidak senang ketika ada saudaranya yang kaya, saudaranya yang sukses. Mereka susah. Maka bahasanya lebih kepada tabuh makna. Bahasa Nabi hasad, dengki, tidak senang kepada nikmat yang Allah berikan kepada saudaranya. Dan beliau ini senang nikmat itu hilang. Maka doa agaknya doa hanaget tapi begatin kau bahasa dia. Kan doa berkaya kau. Maka balik nikmat itu lawan dasarnya adalah bersyukur. Maka jika bersyukur,
Allah tambah dengan nikmat lain. Jika andai kata kufur, maka azab Allah itu terlalu amat pedih. Pengalaman banyak itu. Ada Qarun yang tidak bersyukur, Allah tenggelamkan. Ada cerita Sa'labah lupa zakat. Ada juga Bani Israel meminta makanan salwa, mana dalam cerita Quran, tapi mereka lupa bersyukur. Maka mudah-mudahan di penghujung tahun ketika dievaluasi nikmat Allah yang kita dapatkan, maka dianjurkan bersyukur. Alian selanjutnya yang kita dapatkan kadang-kadang bala. Balanya ada hana senang hawa nafsu. Karena keinginan hawa nafsu senang mentah. Miot aja ada jalan bekna polisi tidur bahasa orangnya. Butuh pat aja menan. Itu keinginan hawa nafsu. Maka kadang-kadang ada bala yang Allah berikan. Ujian. Karena ingin naik kelas, payah uji. Hana ujian, hana ikhlas. Maka ketika ada ujian, lawan daripada bala atau ujian ini kepada sabar dalam peraturan agama. Berarti nikmat kita bersyukur dapat pahala, bala bersabar Allah berikan pahala. Berarti bandua bohnya ibadah hati. Rasa yang dalam hati, nikmat kita bersyukur, bala kita bersabar. Jika andai kata tidak mau menerima keputusan ini, nikmat kita ingkari, bala kita protes, maka Allah mengancam dalam hadis qudsi, ukhruj minal ardi, silahkan keluar dari bumiku ini, fatlub rabba siwa, carilah Tuhan selain aku. Yang menyaguti Allah Ta'ala nama hotaju. Menyaguti pak kecil mentang na kampung lain. Pak Mukim mentang na Mukim lain. Pak Jokowi umpama usir mentang citna negara lain. Tapi ya Allah yang mengatakan ukhruj tubid jurat lambu malun ya minta Tuhan lain. Bukannya hadu hapuku. Maka hati-hati. Maka tidak boleh mengingkari nikmat Allah, dan juga ketika Allah berikan ujian lawannya bersabar. Maka surat Ar-Rahman gula-ulang tapi tohlom yang hana yang nikmat Allah itu yang engkau dustakan. Maka karena manusia juga tak tua. Maka di ayatnya mula-ulang karena nikmat Allah itu begitu banyak. Maka di antara nikmat-nikmat tersebut, maka termasuk sehat. Yang dengan sehat tersebut, alhamdulillah, bandum mangan. Termasuk makanan, termasuk ibadah. Itu di antara hasil evaluasi, ada nikmat, lalu ada bala. Lalu jika andai kata dalam muhasabah, dalam menghitung-hitung, yang kita dapatkan adalah taat. Taat kepada Allah. Itu adalah anugerah Allah dan taufiknya Allah. Mangat bek embung ke bahasa Aceh. Mangat bek tuolom ke Allah. Maka yang taat itu adalah anugerah Allah. Itu adalah bahagian daripada taufiknya Allah. Kegedanya Bandung. Karena Allah berikan badan sama, hati sama, mata sama. Tapi azan tubuh na yang bedoh, na yang hana. Badan sama. Ada gebuut temen 2 boh, 60 tertuh 20 kilo. Tegak kan. Tapi untuk buut jaro Allahu Akbar and gelinyung kalemah. Hana tegak. Untuk ruku hana tegak, untuk sujud hana tegak. Padahal gemuk belang meyuk-yuk habis. Maka itulah anugerah Allah, ada taufik Allah yang Allah berikan ke kita. Maka
tambah lam rasa bersyukur. Halian yang terakhir, hasil evaluasi itu adalah dosa. Berarti ada hitung-hitung dari tanggal 1 Januari 23 terus tanggal 31 Desember padumna kesalahan dengan Allah. Itu dosa. Alam hasil evaluasi itu. Maka lawan daripada dosa itu adalah taubat. Berarti lawan dosa lake ampun. Maka ketika melakukan kesalahan, fastaghfiru, mohon ampunlah kepada Allah. Maka yang dalam peraturan maik ampun itu hak Allah sepenuhnya. Hanajut jajah. Untuk menyata jajah hak Tuhan melebihi Belanda dengan Jepang. Maka yang dalam peraturan ini berarti pengampunan milik Allah sepenuhnya. Kita tanya bandung gayu laki ampun. Maka yang dalam peraturan, maka pajan terakhir Allah terima taubat hamba. Malam yugharghir, sebelum ruh sampai di tenggorokan. Berarti menyogalom truh ruh barukung Allah mentenggetung taubat tersebut. Maka dalam temuan hasil evaluasi ada dosa-dosa. Maka dosa-dosa tersebut memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti tugas tanya laki ampun. Berarti yang tukang ampun Allah hanyi patok lek tengku. Yang hang gedung. Kayu tak tengku tanya. Berarti yang dalam peraturan tetap gayu laki ampun, lalu Allah yang mengampuni. Lalu ada riwayat orang-orang sebelum kita dalam hadis Imam Bukhari atau Muslim yang membunuh sampai 100 orang. Tapi Allah juga menerima taubatnya. Ada cerita ada cerita umpama Al-Majusi. Berarti yang dalam sejarah beliau menikahkan anaknya dengan anaknya. Anak agam berkahwin dengan anak inong. Anak yang tulut hana pasangan. Gemu kawin lam kerau. Tapi Nabi titip salam. Maka itu berkaitan juga ada penyesalan. Lalu beliau tersebut memohon ampun kepada Allah. Riwayat Bahram Al-Majusi tetap Allah terima taubatnya. Lalu ada cerita orang Madinah yang menggali kuburan. Berzina dengan mayat-mayat yang ada di dalam kuburan. Maka yang dalam sejarah beliau Nabi mengusir. Lalu khalifah-khalifah Nabi juga mengusir. Tapi ketika beliau mengadu kepada Allah, turun Jibril, kritik Jibril untuk Nabi Muhammad. Muhammad, yang memberi makan hamba ini siapa? Nabi menjawab Allah. Yang memberikan untuk hamba-hamba ini Allah. Lalu Muhammad yang menerima taubat hamba ini siapa? Jawablah Nabi, Allah. Maka kenapa engkau menolak ramai-ramai ketika ada hamba Allah yang mau memohon ampun? Maka cari kembali hamba tersebut, dibimbing, dituntun, sehingga beliau tersebut bisa mendapatkan rahmat Allah. Dalam sejarah beliau juga, beliau tersebut Allah terima taubatnya. Ini bahagian daripada dosa-dosa yang kita dapatkan. Kadang-kadang berkaitan dengan lahir, kadang-kadang berkait dengan hati. Yang lahir dosa jaro, tawid pagugop, yang bahagian jaro. Dosa mata, mekalon gop ngaujung mata. Ambung bahasa Aceh. Dosa baba, ada ribah, menyebut-nyebut kekurangan orang lain. Maka yang dalam peraturan menyona kritik dan saran itu nasihat namanya. Itu anjuran Nabi Muhammad, ad-dinu nasihat. Agama itu nasihat pegahliat Nabi. Cuman iblis mentang memanipulasi sehingga nasihat itu tersembunyi. Alah beli ka pegahliat wa Aceh.
Maka jika istilah orangnya nafsi-nafsi, padahal ajaran Nabi Muhammad ad-dinun nasiha, agama itu saling mengingatkan. Maka yang dalam peraturan tersebut gepegat getup le iblis orang mengatua memberi nasihat. Alian tergantung lainnya keadaan karena nayah yang bong, nama yang bong kadang-kadang merasa gejaga kero. Watai pegah legop ane gaknya salah itu nak angawak pegah tiga. Menyom pama evaluasi guru pegah bro akai kagak tu nak guru. Maka tidak mau menerima nasihat tersebut. Sederhana bahwasanya jika andai kata nasihat itu bahagian daripada ibadah, tapi menyatakan kegap itu bahagian dari dosa. Menyatakan kegap mengadu dengan ayat surat Al-Hujurat ayat 12. La yaghtabu ba'dukum ba'dan. Janganlah sebahagian kamu mengupat sebahagian yang lain. Berarti menan gak ajarkan oleh Nabi, maka itu dosa. Maka berkaitan dengan upat itu mohon ampun dua jalan. Jalan pertama meminta ridha kepada orang yang diupat. Yang kedua memohon ampun kepada Allah karena melanggar ayatnya. Berarti dua boh leki ampun. Meyotilat mayang leki ampun ba Allah langsung. Hana merumpok dengan manusia. Maka aja tem kalian karingan demanya. Awak berzina leki ampun ba Allah. Meyo gepu ampun kahabe. Tapi berkaitan dengan cerita yaghtabu, mengupat itu dua kali. Kepada orang yang bersangkutan dan kepada Allah yang punya peraturan ini. Maka hati-hati babah tanya bagah hati aja. Maka beda dengan kritik dan saran bunuh itu bahagian daripada ibadah. Cuman ada Hasan Al-Basri, ulama yang terkenal juga beliau ini. Beliau mengeluarkan 3 perkara. Ada 3 perkara kata beliau itu tidak termasuk ghibah. Hanya dianggap oleh Hasan Al-Basri itu sebagai dosa. Yang pertama kata beliau mengupat ahli bid'ah. Berarti ada Khawarij, Syiah, Mutasyabihah, Qadariyah. Berarti menekan ke Khawarij yang menurut Hasan Al-Basri itu tidak berdosa. Khawarijnya salah satu pemikiran beliau tersebut atra yang dalam dunia itu adalah peninggalan Nabi Adam dan Siti Hawa. Menurut orang Khawarij boh tanya. Menyo andai kata manok tanya. Tinggal cok tagun. Itu Khawarij kan. Maka Khawarij itu merasa segala kekayaan yang ada di dunia ini itu warisan Nabi Adam dan Siti Hawa. Maka dia kayung pancuri tiangan kan. Maka di Aceh le Khawarij mana pegah dro Khawarij. Tapi but Khawarij. Gaduh hatagop cit. Maka yang dalam peraturan dia tersebut yang mutakan ke Khawarij itu menurut Hasan Al-Basri tidak dianggap sebagai riba. Itu yang dikeluarkan. Yang kedua kata Hasan Al-Basri yang tidak berdosa dan menurut beliau bukan riba mengupat orang-orang yang sudah hilang rasa malu. Terjemah le awak Aceh pantu ale gebuhnan le awak Aceh. Pantu alenya tapoh han lut takun han maleh. Maka ji muka doa pegah le. Maka ketika melakukan kesalahan diupat oleh orang beliau tidak malu. Yang berarti dalam peraturan Hasan Al-Basri yang kajutkan modelnya urun. Berarti hana masalah le, hana beban le dalam hati katnya. Tapi mio hamba Allah nyo mantang male wate ta upat maka itu berdosa. Maka je Quran melarang wala tajassasu. Jangan mengintip kesalahan orang lain.
Aga yang pegah le Quran. Wala tajassasu. Hangga biak cek-cek kesalahan. Yang geyu bunuh hasibu ampusakum. Geyu cek diri sendiri. Maka kecuali pubut salah di depan umum. Itu maksiat dicegah. Mamanya kagak amuk tom pamaliak mita yang mengaduan dengan wala tajassasu. Maka yang dalam sejarah ada Sayyidina Umar. Umar bin Khattab. Beliau ini raja yang suka bulusukan. Yang gaya contoh oleh Pak Jokowi. Galak tamong-tamong lang kampung. Maka yang dalam peraturan tersebut, ketika ada pengikutnya, rakyatnya membeli minuman keras. Bahasa orangnya sabu-sabu yang terkenal. Berarti tegublo lemah kalon le Umar. Maka Umar mengintip dari belakang. Gitu jule Umar. Tekai tamong lam rumah. Bedah Sayyidina Umar ge'ik tampung. Karena cerita mengintip. Ketika orangnya kagak buka khamar, kamu mulai menikmati khamar, turunlah Umar dari atas. Kagetun Umar. Pegah le Umar, engkau dicambuk 80 kali. Karena khamar, minuman keras atau sabu-sabu bahasa orangnya, ganja bahasa Aceh Hawaii, itu hukumannya dicambuk 80 kali. Merumpok lom 80 lom biu cambuk. Berarti merumpok kali keempat. Faktuluhu, bunuh ia kata Nabi. Yang berarti haitim boleh li. Lego tamong penjara tatat mentang. Maka ji rugo peng negara le tajuk buganya. Maka yang dalam peraturan faktuluhu, bunuh kata Nabi. Yang baik tanya apa untuk payah lup mentanya dalam penjara. Yang wilayah Pak Kapolsek Watu. Berarti yang dalam peraturan itu wilayah hukum. Maka berkaitan ketika Sayyidina Umar tersebut kata baru pegah dicambuk ke protes le orangnya. Wahai Amirul Mukminin, saya melakukan satu kesalahan. Lun langgar satu ayat. Innamal khamru wal maisir. Ayatnya lun langgar. Ya dak mabuk-mabuk malim. Maka Dran Khalifah melanggar 3 ayat. Leboh ayat dilanggar le. Yang pertama, Allah berpesan dalam Quran, masuklah ke rumah-rumah saudaramu dengan salam. Drone nanan pakai assalamualaikum kalam rumah lun. Itu kesalahan pertama. Yang kedua, bahwasanya Allah ingatkan di surat An-Nur juga, bahwasanya masuklah ke rumah saudara-saudaramu lewat pintu. Dan ada tampung di tamong lam rumah lu. Kedua boh. Yang kelima Allah mengatakan di Quran wala tajassasu. Jangan mengintip kesalahan orang lain. Idran ya'lum lun salah. Kejam ran dengan KPK bahasa orangnya. Maka yang dalam peraturan tersebut bahwasanya leboh kesalahan ran. Lun taboh pegah lagi. Maka berdamailah Khalifah Amirul Mukminin dengan hamba ini. Maka pegah legenyan kesalahanmu hari ini jangan diulangi. Tapi beliau tidak jadi mencambuk hamba Allah ini. Hana jadi hukum karena hana sesuai prosedur bahasa orangnya. Maka beliau cuma memberi nasihat jangan ulangi. Maka ajaran tanya hana wala tajassasu. Tidak boleh mengintip kesalahan orang lain. Maka je mamanya kagak pubut iliku yang berarti na amar ma'ruf nahi mungkar. Mamanya gemuta mapi tu pulek kau. Yang mesti kira iliku yang. Mayo gaya awak main judi jamun kan gaya autum ria. Minah bui tamong gatnya. Gaya awak jamun. Maka je hurungnya hanjut ta'lum ya. Maka yang dalam peraturan beliau masih menghormati orang-orang saleh. Hana gepubut liku orang saleh. Gaya enggak amita tempat kerau. Beda generasi hari ini ya. Generasi orangnya
Ima encip iliku orang tua. Ima en judi agaknya encip. Bahkan sebahagian tempat ima katabe kailiku rame. Maka yang dalam peraturan dia agak orang mungkin cileho intelijen kah. Maka yang dalam peraturannya ingin menyampaikan bahwasanya Nabi mengajarkan kita hasibu ampusakum, hisaplah dirimu. Berarti dosa yang nak baca bek lale mita kurunggong. Bahasa Aceh lagak-lagak ada tamsilan. Lale gekalon bedung beradih laut, gajah liku mata han lemah gekalon. Draw kurung kesalahan dosa dengan Tuhan, lale gemita dosa-dosa go. Yan berarti yan muhasabah benar. Maka kadang-kadang dosa tersebut ada telinga, yang luar. Meo bahagian hati, ada dosa sombong, ada dosa ria, yang kamu enati. Meo luar berarti lemah haju dosa aja, dosa jaro, dosa gaki, menan di ibadah yang kahana lemah lagi. Karena ria pekerjaan hati, sombong hati, ujub hati. Maka je hana berani tak hukum gop ria. Hanjut tak pegah pulan sombong tak. Karena ada alamati katnya. Mamio kabratatnya infeksi bahasa medisnya. Itu bit uluang. Karena beratat kan. Tapi mio mentang ringan-ringan han lemah uluang. Maka itu bahagian dari hati. Maka yang dalam peraturan tersebut itu hasil evaluasi tanyo dalam kehidupan, ada dosa mohon ampun. Lalu ada nikmat Allah bersyukurlah. Lalu ada bala yang Allah berikan sekali-kali bersabarlah. Lalu ada anugerah dari Allah berupa Allah berikan taat kepada kita. Itu perjalanan kita. Maka tidak bisa berhenti. Waktu ini berjalan terus. Maju ini maju terus, lanjut pegah bak kemajuan baik maju. Tanya mentang antisipasi selalu. Maka yang dalam peraturan kita mulai dari rahim ibu kita masing-masing. Lahir kena udonya. Alian hana berhenti di dunia. Ini alam kedua. Alam ketiga alam barzakh namanya. Barzakhun. Ada alam kubur. Berarti di dunia tempat mengusaha, minta bekal. Waktu ini tamong lam kuburan itu kamu mulai menikmati alam barzakh nanti. Berapa lama di kuburan? Itu menurut ilmu Allah. Berarti baru habis tengok kiamat, getiup sangkakala yang terakhir kali berarti entnan. Alian habis lam kuburan ada akhirat. Yang gebuhnan darul qarar. Darul qarar itu negeri yang kekal. Fariqun fil jannah wa fariqun finnar. Sebahagian masuk syurga, sebahagian masuk neraka. Yang berarti kadarul qarar atau bahasanya berarti akhirat, langsung kita pakai bahasa. Maka berkaitan dengan akhirat tersebut, yang dalam hitungan ji berarti dunianya itamong dalam evaluasi itu. Berarti dunianya tinggal ji no. Itanyo berangkat laju, berpindah dari satu alam ke alam yang lain. Maka yang dalam peraturan ji bek tama habis-habis taci no yo. Me tama habis-habis tai no. Hanalin tu. Maka yang dalam peraturan Nabi Muhammad tetap dunia tamita, akhirat tatuntu. Hana pegah lek Nabi bek pajuh bu. Hana pegah lek Nabi bek pegat rumah. Tapi Nabi mengajarkan keseimbangan. Dunia tamita, akhirat tatuntu. Ini ada saran dari salah seorang sahabat Nabi kita. Nama beliau Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari ini tengah geduk-duk. Tengah geduk-duk yang tukang cerita ini yang juga Mu'ad bin Jabal, sahabat Nabi yang lain. Tengah geduk-duk
Getanyong bak orang ramai-ramai. Menyo rencana mejak. Musafir bahasa tanya. Mia intat lintu. Mia intat darah baru. Na perle bekal. Gejawab le orang ramai-ramai. Perle wahai Abu Dhar. Benar minyak motor. Benar biaya dalam perjalanan. Supaya sampai kepada tujuan. Yang pegah oleh orang ramai-ramai. Perjalanan di dunia ini perlu bekal. Alam dunia mentang benar bekal. Meo hana et lam nyong rap han lepak. Karena hana bekal. Maka dipegah oleh Abu Dhar Al-Ghifari ini. Perjalanan akhirat lebih jauh lagi. Akhiratnya lebih jauh untuk dituju. Maka bawalah bekal sebanyak-banyak mungkin. Menyo di dunia perle bekal pegah lagi. Maka perjalanan akhirat itu lebih jauh lagi. Maka bawa bekal yume bela oleh Abu Dhar Al-Ghifari. Maka sahabat-sahabat bertanya kepada Abu Dhar, apa yang harus kami bawa? Apa kamu bawa wahai Abu Dhar? Dijawab oleh Abu Dhar, bawalah kira-kira yang bermanfaat untuk dirimu. Yang na manfaat, yang na faedah ketika menghadap Allah. Maka di antara pegah oleh Abu Dhar Al-Ghifari. Yang pertama kata Abu Dhar, rajin-rajinlah bangun malam. Dia bedah malam oleh Abu Dhar. Maknanya beribadah. Walaupun cuman 2 rakaat. Bedah malam cik 2 rakaat tahajud. Tapi 2 rakaat tahajud itu menghilangkan rasa takut dalam kuburan. Berarti watenewo kedih dalam kuburan tengok. Hanayo. Pakan hanayo. Itu bukan jaminan negara, jaminan Abu Dhar Al-Ghifari, sahabat Nabi. Pegah oleh Abu Dhar Al-Ghifari, waten dalam kuburan, hilang rasa takut karena sembahyang tahajud. Yang ingin kepesan lagi, bedah malam untuk cari keselamatan. 2 rakaat kata Abu Dhar Al-Ghifari bisa menghilangkan rasa takut dalam kuburan. Ayat yang pertama. Alian kata Abu Dhar, rajin-rajinlah berpuasa. Menyo Ramadan berarti yang wajib. Anak triple Kajumadil akhir. Tinggal 2 bulan tu. Rajab alian Sya'ban. Ramadan lom. Berarti lagi yang wate berjalannya. Alian 2 puasa tersebut itu menghilangkan haus dan lapar ketika berada di padang mahsyar kelak. Ada tadong antrian panjang tengok. Menyoidonya naci antrian apa yang panjang tak. Tapi akhirat itu panjang mulai dari Nabi Allah Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, kita kena Nabi terakhir tanya. Tanya kenang buat Nabi Muhammad. Maka yang dalam peraturan berapa panjang antrian akhirat. Untuk keselamatan, untuk menghilangkan haus dan lapar, maka harus puasa. Baik itu wajib atau sunnah. Itu yang dibawa bekal menurut Abu Dhar tadi. Lalu selanjutnya Abu Dhar mengatakan, rajin-rajinlah bersedekah. Rajin-rajinlah bersedekah karena bersedekah itu keselamatan. Padum kanyo tanyo juk bahasa Nabi, separuh kurma, seisap susu, seteguk air. Yang berarti hana kalau neraya je. Ini lebih kepada nilai memberi. Separuh kurma boleh, pegalit Nabi. Seisap susu boleh. Seteguk air pun boleh.
Maka sedekah tersebut itu keselamatan dihitung. Mamiyo lu bek nunjuk separuh kurma. Canoh dari cot ke terus tungkong. Sedekah separuh kurma ya cocok. Maka miyo andai kata gatin cocok tu mah. Igaknya ciduknya yang nah. Maka dalam ajaran Nabi Muhammad tidak boleh hanggebi pegah haba kawak trimong sedekah. Bersyukurlah dengan pemberian orang. Ate ijuk geyukeun alhamdulillah. Gian gepuruno oleh Nabi teh. Tapi uranya lain tak ka baba. Ate ijuk kuah mayahana so getuna awak juk lawetnya. Boh panah belum pegah lagi. Ana ibu hatau. Mayona rencana mejuk takar 3 kilo ham berani gejuk le. Takut micat ipegah. Alih pandai pengaruh doa pegah. Tapi yang dasar hukum awak menerima hanggebi pegah tapu. Geyukeun alhamdulillah. Tapi menyota protes tu kaku yang ni juk le tengok. Awak juk iyo. Padahal dalam ajaran Nabi, awak juk hanggebi male walaupun mit. Awak terima geyukeun alhamdulillah. Yang keadil hukum jian. Yang memberi hana beban, yang menerima fi hana pegah tepu. Meyo hana lot guru hana pegah bateo. Awak Aceh gawat merem pupala. Taijuk le pulan ka kuti bau tom bitang. Pulengo baganya lom. Cimita-mita muprang. Maka yang dalam peraturan yang ada hana get. Maka oleh karena demikian keselamatan yang diajarkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari ini memberi walaupun seteguk air. Maka aja hana le yang taboh teguk tapi geyujuk cit lek Nabi tani. Gian diajarkan lek Nabi tani. Maka aja berharga nikmat Allah lahir rasa terima kasih. Awak kenong juk yan bercita-cita berbuat baik selalu yan. Maka dalam ajaran Luqmanul Hakim, jangan engkau lupakan jasa orang. Walaupun haik tabala. Meyo tabala haik. Tapi geyu ingat mentong, geyu doakan dengan kebaikan. Meyo hana ingat ke jasa gop, gebuh nan le awak Aceh lom, lemo petengah lamon. Yang kabruh kan. Meyo kalemo kah naget le yang. Maka ji gejak kena ilu hanam tapi ana. Numpang kakaya ka sombong angkuh denak lo. Maka ji mengarah ke lemo. Meyo bahasa awak dagang ikamu jai kulam pama dari cok ke menumpang Honda awak cok ke lihat menteme gelar dan lain sebagainya. Kampung kacua kurang-kurang yang membantu. Makanya hanagot dalam ajaran Nabi Muhammad tetap geyu bertanya berterima kasih. Balik bahwasanya bersedekahlah kata Abu Dzar karena sedekah itu keselamatan. Alian hana pegah le yang ubi-ubi kaya. Gian ajaran jihad. Alian yang selanjutnya kata Abu Dzar bahwa Allah bekal untuk akhiratmu itu bahwasanya yang dalam peraturan jihad tersebut haji dan umrah lah. Pada kaya Nejak Mekah kepuyan untuk keselamatan di padang mahsyar kelak. Karena dalam padang mahsyar hana doa prediksi lah kiban. Tapi gambaran hadis Nabi langit dongole tu bandung bala. Mangat aman tentram di padang mahsyar berarti harus ada haji dan umrah. Yang kaya-kaya ditanya yang hana kaya apa yang bicara lain berarti. Berarti mudah rezeki, geyuja haji, geyuja umrah. Mamiyo hana mudah akiban kaku mentang Jumat ile. Karena haji orang fakir itu Jumat. Makanya solusi yang nak. Maka mayo andai kata kaya nejak Mekah. Mamiyo andai kata mejak wajib ja umrah hana pegah cile Nabi tanya beli belongkot.
Nah lah awak Aceh tepat pen mejak haji, mejak umrah. Hana belum kot le katnya. Hana le jak baru kahwin. Tengah aku tepat mejak haji dan umrah. Hana ke puruna lek Nabi menang. Berarti geyu blau ajo bro. Nu blau kot. Mayo lebih pajuk mejak umkah. Nu pajuh je le. Yang bek mubazir. Jatah pajuh tikrek, nu blole krek, yang 2 krek lebih. Lagi yang getam lek Nabi tanya. Berarti yang bermanfaat nu pajuh. Ungkut tablo, beruh tablo, menyokal lebih baru berangkat wajib. Gian ke ajarkan. Alihan kata Abu Dhar. Bahwasanya jadikan majlismu 2 bahagian. 1 bahagian untuk duniamu. Yang 1 bahagian untuk akhiratmu. Tabah bagi you pakai keduanya. Inan Jauh Blang, Inan Mekat, Inan Bandung. 1 bahagian. Yang 1 bahagian lagi untuk akhiratmu. Berarti nacit untuk urang akhirat. Kepingat le Abu Dhar, jangan kau jadikan duniamu 3 bahagian. Bahagian ketiga tidak bermanfaat untuk duniamu dan tidak bermanfaat untuk akhiratmu. Nyata nombor ile ya. Keduanya hana faedah, ke akhirat juga tidak berfaedah. Yang punya bahasa Aceh cang panah itu. Inan encip punya kamu mudah-mudah. Naci yang Tuhan tiroro pian arame. Berarti ada tu bagi dia kopi kita nyong cit pasut begalaganya. Maka yang dalam peraturan majelis yang ketiga itu tidak berfaedah. Hana bermanfaat dunia dan akhirat. Yang hang bijak tenan berarti. Meo bahasa jamun peik gelayang. Ya hana faedah ke dunia, hana akhirat hana. Tapi itu adat Aceh, walaupun adat Aceh tapi hana faedah. Alian pupuk lemo, pemelut mana. Orangnya akan maju beo, hana le cerita peik gelayang kakureng beo. Tapi le tema bahagian yang berkaitan dengan teknologi. Tapi kepingat le Abu Dhar menyona faedah ke dunia, na faedah ke akhirat, hana masalah. Tapi yang baik hana faedah untuk duniamu dan akhiratmu. Berarti 2 buah bagian. Menyokong ke dunia berarti menuju hari akhirat. Itu pesan Abu Dhar. Lalu berkaitan dengan dunia termasuk inan majelis ilmu untuk akhirat. Majelis inan zikir, inan Jauh Blang, yang berkaitan dengan 2 majelis sebenarnya. Berarti yang sia-sia hana faedah. Maka aja punya bahasa negara tanya termasuk inan studi banding tapi tidak bermanfaat. Gejak ali kalau lemo. Tego ana cara ngepruno kamu gampung kiban cara perayuk lemo. Peng negara be haju. Yang menekuni dunia pendidikan menanci, pegah ahli pendidikan kok lagak cak. Terus kena hana cak agak yang pegah halau. Maka yang dalam peraturan dikira hana faedah, yang hana manfaat cuman sekedar bercerita. Pegah lagi nyan menoi pegot, meno kucak, meno kucang. Tapi ada tanya orang tiban cara kahana bagainya. Home pegah lagi nyan. Maka hati-hati yang Allah akan minta pertanggungjawaban apalagi berkait dengan negara tanya. Maka jihlam cerita orang mati. Mati lun. Ija kapan geyucok penglun. Dasar hukum menang. Meyohana penglun geyulake ba anek cucok. Berarti orang-orang yang berhak menerima pusaka. Hana cigatin jawabnya. Pada coknya. Geyucok ba orang kaya lam gampung. Yang kaya-kaya lam gampung payah tanggung di hati ija kapan. Maka di awal benar hanjit tamu doa cedera gampung begetin. Payah tamu doa berkaya. Yang dalam peraturan je.
Hana cit ekonomi menengah ke bawah sama Bandung. Haik geblo ija kapan. Geyu pakai peng negara. Baitil mal ge istilah dalam hukum. Cuman beda hukum. Menyo ija kapan ngan peng draw. Ija kapan ngan peng masyarakat. Ada ijuk legau. Itu boleh 3. Le lapih geyu pakai. Agam menani nong menani. Karena le lapihnya ikut Nabi. Ija kapan Nabi tanya le lapih. Alihnya boleh menambah sampai 5. Yang limongnya 2 un mutamah. Hana bak Nabi tapi boleh dalam peraturan fiqah aja. Maka na ija kapan 5 lapih ladum. Nah yang le lapih. Yang peng tanya atau peng gejuk lego. Meyon pakai atas negara wajib 1 pegat dalam hukum. Karena peng negara geblo ija kapan kaku tilapih mentang nebuh. Hang gebi buh 2 lapih, hana gebi buh le lapih. Agian peraturan agama tanya. Karena atas negaranya getat geyu jaga. Geyu buh tilapih wajib gepegat. Menalam kitab Sabilal Muhtadin. Dan kalau kembali bab ija kapan. Tiun geyu buh. Karena dalam peraturan ji acara rame-rame. Menanyan maka ji lebih hek jaga atas negara agak tangan daripada atas urung. Maka yang berkaitan benar bahwasanya hidup di dunia tersebut ada hasibu ampusakum. Meo lebih pulang. Meo andai kata salah laki ampun ba Allah. Menan ke ajarkan benar. Berarti pesan Abu Dhar dunianya 2 boh bagi. Taboh bagi untuk mita akhirat, yang taboh bagi untuk mita bu. Gian ke ajarkan. Alian dirhammu 2 bahagian. 1 bahagian dirhammu untuk akhiratmu. Yang 1 bahagian untuk duniamu. Baik bagile. Maya bagile binasa lam yang ketiga. Yang ketiga tidak bermanfaat untuk akhiratmu, tidak bermanfaat untuk duniamu. Yang ina ni tamongang neblo bungong. Ke lagak-lagak macam-macam. Pada musim bungong kan le lagot bungong. Ate kabron, kaku bungong kero ibu-ibu kero. Anak gebilung le rutuh ribe tabah pot. Maka ji yang dalam peraturan ji kadang-kadang kurang bermanfaat. Kan hang getung laga. Innallaha jamil. Allah itu indah. Tapi hana mubazir bahasanya. Makanya berkaitan dengan perjalanan tanya. Dirham juga 2. Tidak boleh 3. Karena yang ketiga itu tidak bermanfaat untuk duniamu. Tidak bermanfaat untuk akhiratmu. Berarti yang dalam peraturan Abu Dharian. Karena perjalanannya berjalan laju. Hanjit pegah bek mati. Maka ji bunona bahasa agama tanya. Hasibu ampusakum. Hitung-hitunglah dirimu. Bahasa tanya urangnya evaluasi. Menan gak ajarkan. Tapi yang ke atena salah tanya. Bek putalah gom. Talah tanya bek tunak gom. Berarti lebih mengarah kepada memperbaiki. Menan gak ajarkannya. Pengalaman orang awal ilmu ada cerita dalam kitab Irsyadul Ibad karyanya Zainuddin Al-Malibari. Pegah le Yafi'i tukang cerita. Imam Al-Yafi'i. Pegah lagi nyan ada raja, ada presiden membangun 1 istana. Maya orangnya apa IKN taja KN nya. Yang lagi musim. Pegang lagi yang selesai kali kebangun Bandung pada peresmian diundang rakyat untuk kritik. Bahasa tanya untuk evaluasi pekurang bangunan. Maka setiap tamu memuji lagak tak bangunannya, indah tak bangunan, tidak ada aib dan cacat. Lam kawannya yang mumang tiroy. Pada terus bagaian saya tegur le orang pekurang bangunannya. Kejawab laganya 2 perkara. Ada yang kurang dengan bangunan ini. Yang kau bengih awak analisis yang.
Kabengeh orang Bandung ita-itanya icangah tiganya. Gejawab lagi kekurangan pertama. Bangunan ini tidak kekal. Bangunan ini akan hancur. Bangunan ini akan binasa. Karena Quran mengatakan kullu syai'in halikun. Setiap sesuatu itu akan binasa illa wajhahu, kecuali zat Allah yang tidak hancur. Berarti nya dah lagak dan pegat betul mong belah lapan belah wate zalzalah wate geguncang kiamat tengok bangunan ini akan rusak. Berarti kekurangan pertama bangunan ini rusak apa lagi. Yang kedua, pemilik bangunan ini akan mati. Yang po bangunannya mati. Hanya pilihan dua boh menyokong awai reloh bangunan, awai mati urang po. Makanya gambaran gaknya. Ketanyong cile urang baganya. Mana bangunan yang hana reloh? Nah yang hana mati-mati. Gejawab laganya ada. Yaitu bangunan akhirat. Di sana ada surga yang tidak rusak-rusak. Dan biaya surga tersebut urangnya payah betebit. Hanya agak awam enaturanti. Urangnya Bandung tinggal menikmati pegah lagi. Ya hana rusak-rusak darul qarar, negeri yang kekal. Lalu yang pemiliknya tidak akan mati lagi. Wate kaluh mati urangnya ka kiamat hana le mati pegah lagi. Kekal untuk selama-lamanya. Yang sadar Bandung urangnya. Maka ingin disampaikan leganya gedung tak pegat akhirat bek tua. Itu belale pegat gedung. Belale pegat fasilitas tua ke akhirat ke atas fasilitas ni. Karena dalam bahasa ji orangnya berlomba-lomba tanya kadang pegat masjid tapi atau masjid kaji tunang-tunang laga. Menanci tempat-tempat yang lain, tunang-tunang kadang-kadang kamu pergi dunia pendidikan, tapi tua ke atau dalam. Maka ajaran di menan kepingat tabili Abu Dhar yang contoh lain bahwasanya dunia ini akan binasa. Luntup dengan cerita Nabi Allah Isa alaihi salam. Yang untuk evaluasi hasibu anfusakum bahwasanya Nabi Allah Isa ada hamba Allah ingin bersahabat dengan Nabi Allah Isa. Dalam sejarah beliau. Maka ketika Nabi Allah Isa gelake mengon, geken jujud. Ka mengon. Maka dalam perjalanan beliau singkat ceritanya pajuh ruti. Maka ji gepeget ruti le Nabi Isa bagi tinuk tepo. Yang tinuk gekebah le Nabi Isa. Pada Nabi Isa jarah jarong. Ka gadoh ruti tinu. Bahasa negara korupsi. Bahasa tanya pancuri. Berarti yang dalam peraturan kahana le ruti tinu. Ketanya tahu apa jo? Home pegah legenyan. Hana lun kalon. Hana ge pegat masalah le Nabi Isa berangkat. Merumpok ngan anu rusa. Gehoi le Nabi Isa. Disembeli lalu dibakar, dimakan. Kalau pajuh Bandung tulung-tulung sisa pegah lek Nabi Isa gelake ba Allah untuk hidup kembali. Gepudep balik lek Allah, pelemah ba urang bunuh. Ian kekuasaan Allah. Yang kalau tapajuh kamati gepudep lam karena idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Dayang lam dran kali nekalon dup nyan Allah Maha Kuasa. Ruti pun atau pajuh tayang. Pegah leganya home lom. Gejak lom merumpok kuala. Merumpok krum. Hana penyeberangan inan. Maka geyupit mata gemat bajaro kalupah belah dek. Ya Nabi Allah Isa. Maka getanyong ada bunuh hana pengakuan. Maka yang terakhir gecok kerikil. Ada yang meriwayat kerikil. Ada yang meriwayat canoh gepai-gepai. Dua buah riwayat. Maka leboh gepegat le Nabi Isa. Jid kemuk. Maka tetuh gebagi tinuk tepo puduk tinuk getayang. Tinuk tu getau.
Dia jawab oleh Nabi Allah Isa, buat orang yang makan roti. Yang mejuk ke awak pajuh roti pegah oleh Nabi Isa. Maka singkat cerita dia mengaku kan, lun pajuh wahai Nabi Allah Isa. Maka dalam sejarah orang Aceh lagak tak pergi tamsilan. Maka je meyo ngonpeng gadoh tengku gadoh abu. Yang terjemahan awak Aceh dia yang bersalah alun. Maka yang dalam peraturan je meyo kena ompeng gadoh abu gadoh tengku pula. Yang bahasa awak Aceh. Lu ulang mentong tukang edit. Maka yang dalam peraturan je bahwasanya rela pendirian gaknya dari buno kagak mengaku ke yang pajuk pegah lek Nabi Isa nicok je keron balen tapi dengan catatan tidak boleh lagi bersahabat. Koh sahabat hanya mengonling ngon nicok je pegah leganya tai napeng bak bek nangon. Nyan itun biu bawa Aceh kan. Penting na proyek gilo juga. Maka yang dalam peraturan yang kai gaknya. Maka singkat cerita berangkat berpisah dengan Nabi Isa. Maka berpisah. Rampok dia tu rampok. Nah perampok lah. Kai todong gaknya. Gemedamai dengan perampok. Bek ni cok Bandung. Karena awak rampok dua. Dah bagi le tinuk tepok. Kajut pegalai perampok singkat cerita. Maka akalnya pegah. Tak baju bubui le. Nanti baru tak bagi menghio tenuk tepo. Berangkat tiro yak blobu. Ate gu blobu cekah ju lati gaknya. Menyolun bagi le bangai. Lon blo racun tikuh lomboh lambu pegalek. Le gu blobu gebuh racun lambu. Awak dua ini tengah diumpak kancit koalisi bahasa partai. Berarti tengah gumpak pakat bek tak bagi le. Dah bagi dua mentang. Tetruh kena tapoh pun mati juji. Singkat cerita menantoi timbak yang bahasa orangnya. Mati kaya. Lu mati orangnya cok mu pajuh dua-dua. Mati long dua rotu. Maka jihana tinggal mutiro. Lewat kembali Nabi Allah Isa. Lewat Nabi Isa dan kawan-kawannya yang lain. Pegah lek Nabi Isa. Inilah dunia. Orang dimu pakai, dimelo, dimu perang bak merubut. Tapi donya tinggal gitu nyok bak me. Orang kat tengah Bandung yang tinggal ikan me. Inilah dunia kata Nabi Allah Isa. Nah yang sejengkal tanah kam pakai ngombang. Nah yang nak pegah bali nganti gara-gara gekoh bak kunundung tiba lampu. Tetabuh yung bak kunundung han cocok. Maka yang dalam peraturan je tersebut hati-hati kata Nabi Isa. Hana pegah bek blomu, ne blo aju ne pakai aju tetruk takut tebik takut. Yang gepingat lek Nabi Isa hati-hati. Bek gara-garanya tua ke akhirat, tua ke cedera, tua Bandung. Maka yang dalam peraturan geyu hati-hati karena dunia ini bahaya. Tapi yang dalam peraturan dia tersebut menyoget ne pakai insya-Allah berbahagia. Karena banyak orang kaya binasa karena kayanya, banyak orang sehat binasa karena sehatnya, banyak orang ahli ibadah binasa karena ibadahnya. Ada orang yang berilmu binasa karena ilmunya. Mudah-mudahan Mbak Ruh tanya dalam cerita yang binasa-binasa tersebut selalu mengharap ridha dari Allah, mengharap ampunan dari Allah dengan segala kekurangan tanya agar cerita bunanya akhir tahun nikmat Allah kita syukuri, bala Allah kita sabar. Ketika Allah berikan nikmat taat kegetanya itu bahagian anugerah. Ketika banyak dosa minta ampun. Laki ampun ba Allah. Yang tukang ampun Allah, itanya tukang laki mentang. Yang bek tua laki, yang anak laki hang ampun. Gian ajaran dia. Mudah-mudahan faedah dan manfaat. Wujud kamai tanya bungahnya, dang-dang kita lanjutkan aktivitas yang lain. Nah, dia jawab lah. Nyahana mungkin lagi yang yang mentang cerita apa bab bunga yang akhir tahunnya. Amin amin ya rabbal alamin.
wallahu a'lamu bissawab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وصلى الله عليه وسلم وصلى الله على سيدنا محمد وصلى الله عليه وسلم وصلى الله على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.